Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Oke, hari ini saya pengen nge-review beberapa produk. Cuman produknya ini bukan reel pancing, bukan joran pancing. Jadi karena kondisi cuaca di spot kita ini, di wilayah kita itu lagi kencang anginnya, mungkin sampai 1-2 bulan ke depan saya belum akan intensif turun ke laut mamen, mengingat kondisi angin yang lumayan kencang. Jadi kita atau saya ini akan perbanyak untuk explore spot freshwater, dan rencana beberapa waktu ke depan saya akan mancing atau explore di sebuah pulau. Untuk targetnya sih kayaknya ikan tarpun atau gabus gitulah mamen. Kalau toman nggak ada di sana ya. Cuman katanya di wilayah sana itu untuk spot gabusnya memang nggak pernah tersentuh katanya ya. Jadi belakangan ini saya banyak ngirim-ngirim produk umpan pancing seperti soft rock, kemudian soft lure gitu, dan untuk model-modelnya pun saya cek satu persatu itu udah keren-keren sekali, dan sayang banget kalau nggak kita bikin reviewnya ya. Jadi hari ini saya kedatangan beberapa produk saya CO dari Shopee. Untuk produk pertama ini ada lure soft rock dari Bancet mamen. Untuk Bancet ini saya ada kirim dua tipe soft rock, ada yang tipe blade seperti ini dan juga ada yang tipe skid. Nah jadi ini lure-nya ini beratnya berapa gram ini? Nggak ada keterangan ya di sini. Oke, saya akan coba buka aja untuk lure-nya. Nah, ini dia untuk lure-nya. Untuk ukuran panjang kodok, ini dari kepala ke belakang ini di sekitar 4,5 cm. Kemudian untuk lebar kodoknya, saya hitung juga ya. Nah, 17,64 mili. Nah, untuk kodoknya ini dia menggunakan tipe blade. Untuk hooknya ini dia pakai ukuran berapa ya? Hooknya ini sepertinya dia pakai ukuran kayaknya ini di 1 ya, 1 atau 1/0 gitu, 1/0 kayaknya. Dia pakai sistem timacor ini. Nah, di belakang timacor. Jadi kalau timacor ini keuntungannya dia agak nunggit kayak gini nanti kodoknya di air. Nah, misalnya ini air nih, dia agak tegak kayak gini nanti tuh. Nah, jadi kita bisa main plup, tup 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 gitu. Nah, kemudian dia pakai blade. Blade-nya di bagian belakang, di pelenyekan tuh, biar ada efek gelembungnya nanti. Kemudian untuk gapnya seperti ini. Nah, segini untuk gapnya. Tuh, untuk bahan karetnya pun ini cukup enak sih untuk karetnya. Cuman di dalam rada lengket ya tuh. Nah, untuk karetnya nih, rada lengket ya di dalam. Saya nggak tahu kenapa. Dan untuk penting kodoknya ini dia bukan pakai motif ukiran gitu. Dia pakai brush ini biasanya. Nah, jadi dia pakai airbrush untuk motifnya ini. Kodoknya sih bagus. Tuh. Warnanya juga bagus. Yang satu ini juga warnanya bagus, teman. Tuh. Nah, kodok warna hitam keren sih. Saya lebih suggest kodok warna hitam nih kalau mancing di spot air kayak misalnya air bening gitu. Nah, ini kodok warna hitam nih lebih gacor sih biasanya. Untuk berat kodoknya ini berapa ya? Ini di 7 gram. Ya, di 7 gram. Sama, di 7 gram mamen untuk berat kodoknya. Oke. Untuk bodinya ini yang saya suka. Kenapa saya beli kodok ini? Karena bodinya ini di bagian hooknya ini dia ada safety-nya tuh. Jadi di bagian hooknya ini dia agak tenggelam. Kalau ada ranting, rumput, dia lewat aja gitu mamen. Dia nggak kena hook. Nah, ini bersih tuh. Saya paling suka tipe kodok seperti ini. Gitu. Nah, cuman untuk presisi sih di bagian belakang ini masih ada lubang gitu. Cuman di bagian depan udah enak sih. Dia udah nggak nyangkut lagi untuk kodoknya. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk Bancet yang kedua. Ini kodok skid yang saya kirim. Jadi di spotnya itu saya nggak tahu. Katanya itu spotnya kayak banyak teratai. Kalau banyak teratai, tumbuhan air. Nah, kodok skid ini nih yang cocok. Tumbuhan air yang mengambang ya. Ini dia juga pakai sistem brush, airbrush gitu, warnanya. Untuk bahan lateknya juga mirip-mirip sama si yang satu ini. Ini apa sih namanya? Bancet. Nggak ada namanya, mamen. Nggak ada namanya ini. Udah kita coba aja, ini kodok skid, ini kodok blade ya. Nah, jadi karakternya sama, dia agak lengket. Dia punya, apa namanya? Dia punya lateknya ini, dia lembut. Tetapi dia
nonjol gitu men. Dia gimana ya, nggak gampang turun gitu. Jadinya harusnya dengan tipe seperti ini, dia kan nggak gampang nyangkut di ranting atau di rumput. Dan kemudian juga di bagian hooknya juga ada safety. Nah untuk yang satu ini, dia punya hooknya ini lebih keren nih tuh. Ini mirip hook VMC, sengnya panjang banget. Gapnya seperti ini. Nah, gapnya juga lebar tuh. Dia pakai skid, kemudian untuk timahnya, dia timahnya yang di body seperti ini. Nah, di sini timahnya. Jadi kalau timah kayak gini juga dia akan lebih tegak gini kodoknya. Biasa kan ada yang timah dipasang sini nih. Kalau dipasang sini nih dia agak tiduran gini di air nanti. Posisinya kayak gini ya, misalnya ini air ya, dia kayak gini. Kalau timahnya di belakang dia agak nunggit. Jadi kalau kita main tuh pas kita jerking, dia masuk gini men. Pluk gitu. Pluk di air. Nah, ada efeknya, ada efek gelembungnya. Hooknya dia pakai 1/0 ini harusnya. Size hooknya nih, gede hooknya. Untuk depannya dia ada, kayaknya ada swivel lagi di depan sini. Swivel atau sambungan lah gitu. Untuk hooknya ini. Kemudian untuk berat kodoknya ini, dia ada di berapa gram ini? Di 6 gram, 1 gram lebih ringan daripada si bancet. Untuk pilihan warnanya ini, saya cari warna yang cerah sih kalau yang ini ya. Jadi kalau warna cerah ini keuntungannya apa? Jadi kalau dia di air, dimakan ikan, kita kelihatan nih kodoknya udah hilang atau belum. Untuk ukuran kodoknya ini, panjangnya itu ada di berapa ini? Di 48 mm untuk panjangnya. Lebar badannya itu di sekitar 18,13 mm. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk produk ketiga. Ini juga saya ada kirimin lure sakti. Nah ini saya suka banget nih, presisi banget untuk kodoknya ini men. Nanti akan saya kasih tahu kenapa dia presisi. Size-nya tuh ada yang kecil, kecil sekali. Ini buat kocolan. Ini buat yang sedang. Oh. Nah ini yang gede. Nah ini untuk kodoknya ini dia presisi, itu yang saya suka. Jadi waktu saya cari-cari di online kelihatan langsung saya CO ini. Saya nggak pakai pikir-pikir lagi. Karena ini benar-benar presisi untuk kodoknya ini men. Nih kalian lihat ya. Untuk kodok ini dia menggunakan sistem pembuatan pakai 3D. Dia punya moldingnya itu 3D printing. Jadi untuk moldingnya ini rapi dia. Dan harusnya sih pembuatan moldingnya ini dia benar-benar dites satu persatu. Jadi dia bikin satu dulu, dicetak, disesuaikan sama ukuran kodoknya. Kalau udah pas, baru dia cetak massal untuk moldingnya. Karena kalau dia cuma sekedar cetak aja, dia nggak dapat sepresisi ini sih untuk ukuran hooknya. Lihat nih, hooknya ke badannya nempel gitu. Presisi banget kan, nggak ada lubang sama sekali. Kemudian di bagian hooknya ini, dia juga punya safety. Kalau kalian lihat di sini, dia ada kayak celekung kan. Ini nih, tuh. Ini ada kayak cekungan di dalam. Ini untuk safety hooknya. Nah, nggak kena. Kemudian bahan lateknya pun dia berbeda, men. Lateknya ini mirip karet kalau saya bilang. Ini lebih mirip karet. Nah, kalau ini berasa banget latek ya. Untuk modelnya ini. Ini latek kayak gini. Dia yang bikin beda adalah paintingnya. Karena dia pakai semprot, jadi lateknya itu dimasukin ke airbrush, kemudian disemprot gitu. Nah, untuk warnanya. Makanya dia agak licin di luar, bukan pakai celup, ketok-ketok gitu. Nah, kalau ini dia sistemnya saya kurang tahu sih, setelah di printing kayaknya dia masih pakai sistem ketok-ketok, pakai celup, cuman bahan lateknya ini dia beda. Saya nggak tahu latek apa yang dipakai. Kalau umum kan Indonesia, latek yang dipakai biolatek ya. Nah, kemudian ini untuk kodoknya ini, yang pertama dia presisi, kemudian dia bentukannya itu bagus, simetris men, karena dia 3D printing, dan kemudian di bagian belakangnya ada lubang. Ini buat angin gitu. Jadi kodok ini dia nggak boleh terlalu rapet di bagian lubangnya sini, karena kalau dia terlalu rapet kena air, nanti dia ada efek kedap udara di dalam sini. Waktu kita tekan dia agak penuh gitu kan. Jadi waktu kita hook up itu sering miss. Saya sering banget ketemu kodok yang kayak gitu. Makanya kalau saya ketemu kodok kayak itu, saya belah belakangnya ini di bagian sini nih. Saya pecahin dikit, satu garis lurus saya gunting gitu. Biar dia gampang. Tapi kelemahannya adalah pada saat saya gunting, ini hooknya gampang muter kayak gini dia. Karena dia udah nggak gigit lagi. Nah, tapi kalau sistem kayak gini, ini bagus inovasinya. Dia pakai lubang di belakang sini, di pantatnya ini. Nah, kena sodom nih kodoknya. Jadi, lubang ini dia akan bikin efek kedap udara itu nggak ada. Jadi dia keluar dari sini untuk anginnya nanti. Nah, jadi waktu hook up itu kita gampang. Dan juga untuk kodoknya ini,
kalau kita tekan, ini enak, asli ini enak Mamen. Dia kaku, tapi dia gampang turun gitu. Jadi harusnya kodok ini dia nggak gampang untuk nyangkut. Dan juga bentukannya dia bulat. Nah, ini gampang dimakan gabus ini. Tuh, bentukannya bulat kayak gini. Gapnya lebar. Untuk hooknya sih di sini kayaknya ini 1/0 ya. Ini dipakai nih. 1/0 untuk size besarnya. Kemudian untuk size yang ini size berapa ini? 1 kayaknya, 1 atau 2 lah ini. Tuh. Kalau yang kecil ini size 3 kayaknya nih. Dia pakai untuk hooknya. Nah, gapnya pun semua bagus. Gapnya bagus semua, men. Nah, tuh kita hitung panjangnya aja ya. Di 40,78 mili, sekitar 41 mili. Atau 4,1 cm. Kemudian ini yang sedang di 3,5 cm. Dan ini yang kotaknya kecil, 3 cm kayaknya. Iya. Nah, 3,1 cm ini. Bisa disebut 3 cm lah. Untuk beratnya, yang kecil di 3 gram, yang sedang di 4 gram, dan yang gede di 7 gram. Nah, yang nanti saya akan sering pakai sih kayaknya gede ini. Karena kalau explore tuh, saya suka pakai yang gede. Dan ini bakalan jadi andalan sih. Kalau melihat dari karakter kodoknya ya. Tapi tetap kita akan coba di lapangan nanti untuk kualitasnya gimana sama killernya itu gimana, Mamen. Kemudian untuk produk keempat, nah di sini belum saya unboxing. Kebetulan baru aja nyampe tadi, Mamen. Jadi belum sempat saya unboxing. Jadi saya akan coba untuk unboxing dulu untuk produknya ini. Oke, nah ini dia. Ini saya juga ngirimin soft lure andalan nih. Tuh, saya ada kirim beberapa soft lure. Nah, dan juga hooknya ini. Ada hooknya juga. Untuk warna soft lure ini pilihannya banyak banget. Ini model terbaru. Katanya pakai UV gitu. UV apa ya? Nah, ini notanya nih. Tuh, biar nggak ada dusta di antara kita ya. Tuh notanya tuh. Ini harga soft lure-nya ini Z-Man, katanya sih ini Z-Man, tapi non merek gitu, nggak ada mereknya. Makanya teman-teman kalau tanyain saya, bang pakai soft lure apa, saya nggak tahu. Ini soft lure-nya nggak ada merek gitu. Kayak gini aja kemasannya. Mungkin sebutannya aja Z-Man. Z-Man bukan kayak gini, Mamen. Z-Man itu dia kemasannya ada Z-Man-nya gitu. Nah kalau ini sih soft lure Cinaan yang dijual massal. Nggak ada kayak gini Z-Man. Z-Man beda. Ini harganya 40.000 per bungkus nih. Saya beli 5 di 200.000. Terus ada worm hook-nya juga. Worm hook-nya di berapa? Nih, 75.000 sebungkus. Kayaknya saya beli 2 bungkus deh. Ini dikirim sebungkus. Oh, ini sebungkusnya. Nah, tuh. 1 bungkus isinya 5. Nanti saya jelasin untuk worm hook-nya. Nah, ini untuk umpannya nih. Nah, ini untuk soft lure ini harusnya bagus ini, Mamen, karena dia sangat fleksibel sekali buntutnya. Kalau dia fleksibel tuh dia nanti mainnya kayak gini nih. Badannya geol-geol kayak gini, terus buntutnya dia muter. Jadi bener-bener kayak ikan berenang gitu. Dan juga ini, jadi di bagian tengahnya ini dia kayak ada hologram. Gitu, untuk hologram. Ini hologramnya rupanya bukan pewarnaan, dia kayak oke, nah ini dia, Mamen. Nah ini ada kayak plastiknya dia hologram. Jadi dia masangnya itu pada waktu dia bikin untuk soft lure-nya ini, dia kan pakai cairan tuh, dituang di dalam kayak moldingannya gitu. CNC-nya ini dipasang dulu di dalam. Nah jadi ini nih yang bikin dia warnanya itu bling-bling di bagian dalam badannya. Tapi untuk kelemahannya adalah ini agak sedikit kaku. Jadi waktu kita tekan kayak gini tuh, dia agak nahan di sini. Saya nggak tahu nanti efeknya pada waktu hook up gimana. Tapi harusnya sih nggak masalah. Harusnya nggak masalah. Tapi nanti akan kita lihat aja di lapangan bagaimana. Kemudian untuk hooknya, di sini ini saya kirimin hooknya ini size 3/0. Cuma untuk size 3/0 ini agak kecil kalau melihat ukurannya ya. Dan kemudian juga kalau saya lihat dari hooknya ini, dia bentukannya agak perlu sedikit kita rubah. Soalnya kalau yang biasa saya pakai tuh yang dari brand AXZ, yang kayak gini. Nah ini dia hooknya. Ini size-nya di 2/0. 2/0-nya aja dia lebih gede dari 3/0-nya ini, Mamen.
Ini dia, tuh perbedaannya. Nah, lebih gede sedikit ya. Jadi kalau saya ukur nih, untuk hooknya ini 43,5 mili. Kalau yang AXZ di 44,79, di sekitar 45 mili lah kurang lebih gitu ya. Dan untuk soft lure yang berukuran 8 cm seperti ini, itu lebih cocok pakai yang 2/0. Hookupnya lebih telak, men. Ini juga lebih kecil. Jadi kalau dipasang tuh di bodinya ini, saya juga nggak tahu nih kualitas bodinya gimana. Kualitas karetnya ini gimana saya nggak tahu ya. Semoga kuat lah. Nah, ini dia. Tuh. Gapnya seperti ini. Ini yang saya kirim ya, 3 gram. Kalau AXZ ini sama kurang lebih, 3 gram juga kayaknya. Tapi udah masuk ke 4 gram sih, soalnya kalau kita pegang kayak gini, tuh, ini lebih berat. Coba saya pakai timbangan yang lebih presisi lagi. Oke. Ini ada di 3,695 gram. Kalau yang Cinaan ini 3,768. Oh, berarti ini lebih berat ya. Yang ini lebih berat, men. Iya, ini lebih berat, men. Saya kirain yang ini lebih berat loh. Soalnya kalau ngelihat dari bentukannya ini, mungkin dia lebih berat di blade-nya ini ya. Mungkin. Cuma kalau pakai hook kayak gini, mungkin dia akan lebih atraktif di dalam air. Jadi untuk daya tariknya itu banyak dari pergerakan soft lure, kemudian dari bling-bling yang ada di badan soft lure, dan juga dari blade yang bekerja. Cuman kalau spotnya itu banyak rumput, kurang cocok, nanti rumputnya bakalan lengket di sini, men. Tapi kalau dia spotnya bersih, ini akan lebih efektif ya harusnya dibandingkan dengan soft lure seperti ini. Cuman kalau dia banyak rumput, soft lure seperti ini akan lebih efektif juga. Dan oh ya, tadi hooknya ya, nah ini nih. Gapnya ini perlu kita angkat sedikit nih. Ini kalau kayak gini pasti sering mocel ya. Perlu kita angkat dikit ke atas untuk gapnya nih. Nah, kurang lebih kayak gini nah. Tuh. Kalau tadi kan ini nunduk banget ke bawah. Nanti kalau hookup pasti sering mocel itu. Ya. Oke. Dan apalagi ya untuk produknya ini? Oh iya, ini untuk harga-harga dari produk yang saya review ini tadi saya udah kasih lihat ya. Untuk soft lure-nya ini harganya per pack itu di 40.000. Cuman untuk soft lure ini kalau kualitas karetnya ini yang kayak gini lebih bagus sih. Saya lebih suka yang kayak gini, men. Kalau ketimbang kayak gini. Ini terlalu meletoy belakangnya ini, di bagian karet belakangnya itu. Nanti untuk action umpannya kalau kita retrieve agak kenceng dia bakalan panjang kayak gini tuh. Mainnya dikit. Tapi kalau kayak gini nih dia bakalan agak ngegeol gini badannya. Tetap ngegeol, terus buntutnya juga kiri kanan dia. Jadi bener-bener kayak ikan, atraktif dia di dalam air. Dan untuk harga sih kalau yang kayak gini tadi udah saya kasih lihat, ini harganya 40.000 per pack. Isinya per pack itu ada 6 piece. Kemudian untuk hooknya ini per pack berapa tadi harganya? Per pack itu, oh iya, bukan pakai ini ya. Ini 7.500 satunya, men. 75.000. Jadi di sekitar 37.500. Ya enggak, 37.500 per pack kayak gini, isi 5. Kemudian untuk soft froggy, nah ini dia. Untuk soft froggy-nya saya mesti cek di Shopee. Kalau harga sih rata-rata 40-an ribu. Tuh, untuk kentusnya di 45.000. Untuk bancetos Oscar ini namanya, men. Ini Oscar namanya, 49.500. Kemudian ini untuk bancetos yang Sonic. Nah, ini Sonic namanya nih, di 45.000 harganya. Tuh. Nah, kurang lebih seperti itu untuk harga-harganya produk ini. Tinggal kita cek aja nanti untuk tingkat killer
produk-produknya ini. Dan buat teman-teman mungkin yang berminat untuk memiliki produk-produk ini, linknya nanti akan saya sematkan di deskripsi saya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke lah, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.